Shalom, perkenalkan, nama saya Roy Marco Marobo dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas materi tentang keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Poin pertama yang akan saya bahas adalah pengertian keadilan. Pengertian keadilan secara umum, yang pertama, keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, keadilan dapat dikatakan adil jika keadaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, keadilan juga artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian, poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu pengertian keadilan menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, menurut Becker, seorang pendiri aliran Christian Science, ada dua kata yang menggambarkan pengertian adil, yaitu tsedek, yang berarti keadilan, pembenaran, atau kebenaran, dan juga mispat, yang berarti cara yang benar untuk membawakan diri dan memperlakukan orang lain. Dalam bahasa Yunani, keadilan disebut dengan kata dikaioseni. Kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan benar. Allah juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar. Dalam pengertian ini, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil, yang terdapat di dalam Mazmur 145 ayat 17 dan kitab Sefanya pasal 3 ayat 5. Jadi, pengertian adil tidak hanya ditunjukkan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara, antara lain: yang pertama, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Yang kedua, Allah menghukum orang-orang yang tidak taat pada perintahnya. Yang ketiga, Allah tidak membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Yang keempat, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Poin ketiga adalah keadilan, demokrasi, dan HAM. Di poin pertama dan kedua, kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian secara umum dan menurut Alkitab. Di sini saya akan membahas beberapa prinsip mendasar yang dapat menghubungkan keadilan, demokrasi, dan HAM. Yang pertama, prinsip ini yang membedakan demokrasi dengan sistem-sistem lainnya, yaitu pengakuan terhadap kesetaraan. Kesetaraan akan mendorong lahirnya kerjasama yang erat antar warga masyarakat dan mempunyai itikat baik secara fungsional dan profesional. Yang kedua, prinsip ini sering menjadi momok bagi demokrasi tersendiri, yaitu kemerdekaan dan kebangsaan atau freedom. Banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara yang salah. Mereka berbeda dengan Salomo, yang jiwa pemimpinnya adalah hikmat, adil, dan bijaksana. Yang ketiga, prinsip ini dapat melahirkan konflik dan perpecahan, yaitu kesadaran terhadap keberagaman manusia. Yang keempat, prinsip ini menopang kebebasan tiap orang untuk memilih pemimpin yang baik, yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Yang kelima, prinsip ini menghasilkan buah yang baik dengan cara yang benar, jujur, adil, dan rasional, yaitu integritas. Yang keenam adalah demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang terakhir yaitu bagaimana cara kita sebagai remaja Kristen untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran sebagai hidup orang beriman. Sebagai remaja Kristen, apakah selama ini kita sudah mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita? Berikut ini cara agar kita bisa mewujudkan keadilan dan kebenaran. Yang pertama adalah
jujur, tulus, dan benar tanpa memihak. Allah itu adil, dan gagasan keadilannya harus diterapkan secara jujur, tulus, dan benar tanpa memihak. Orang beriman memusatkan perhatian pada upaya menegakkan keadilan di tengah masyarakat dan melakukannya berlandaskan keadilan Allah yang memelihara, melindungi, serta menyelamatkan tanpa pandang bulu. Kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Keadilan diterapkan sebagai hidup orang beriman di dalam solidaritas terhadap orang miskin, tertindas, dan terbelakang. Hukum kasih Tuhan Yesus dengan tegas menegakkan keadilan dengan menegakkan kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan, sakit, tertindas, terpenjara, serta terasing. Sudah terdapat pada kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jalan cinta kasih. Usaha-usaha untuk memperjuangkan keadilan hendaknya dilandasi cinta kasih. Kabar gembira, kerajaan Allah yang menjadi tujuan hidup orang Kristen adalah amanat cinta kasih, penebusan manusia dalam Kristus. Kooperatif. Pola yang tepat untuk dilakukan di dalam mewujudkan keadilan adalah pola kooperatif, serta membela kepentingan kaum tertindas, miskin, lemah, dan tersingkir. Sekian pembahasan materi ini. Kiranya penjelasan materi ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita sebagai hidup orang yang beriman yang didasari dengan keadilan dan kebenaran. Akhir dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.